Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, masih bersama dengan channel Arsicit. Dalam video kita kali ini saya akan membahas tentang anggrek Grama scriptum Sulawesi. Seperti biasa ya, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info perawatan anggrek berikutnya. Sahabat anggrek, tidak asing lagi ya dengan yang namanya anggrek scriptum Sulawesi ini, atau biasa disebut dengan anggrek macan. Jadi ini nanti bunganya itu panjang ya, jadi bagi para kolektor itu biasanya sudah mempunyai jenis tanaman ini. Yang saya pegang ini ukurannya kecil ya, tetapi yang kalau sudah diadaptasi atau yang sudah rumpunan itu besar, itu bisa beratnya itu kurang lebih bisa 10-an kilo ya kalau dia sudah menjadi rumpunan. Dan ini bulbonya ini bisa besar ya. Ini yang saya contohkan ini cukup kecil. Ada yang besar, bisa selengan ya, selengan orang dewasa. Ini ciri khas dari anggrek Grama scriptum Sulawesi ini. Sebenarnya anggrek Grama scriptum itu banyak banget ya jenisnya. Ada warnanya itu bercorak-coraknya itu banyak sekali. Tapi nanti ini saya akan memberikan yang saya pegang ini, nanti fotonya ada di samping ya, untuk foto dari bunga anggrek Grama scriptum Sulawesi ini. Kita akan membahas keunikan bunga, bulbo, akar, dan daun. Grama Topilum scriptum memiliki bunga cantik dan bisa mekar hingga 3 bulan lamanya. Bunga memiliki warna utama hijau mengkilat dengan bintik coklat dan terdapat banyak varian warna dan corak mulai dari ungu dan putih. Diameter bunga cukup besar ya, hingga mencapai 5 cm. Tangkai bunga ini juga bisa memanjang. Dalam satu rumpunnya itu panjangnya itu bisa 1 meter panjangnya. Dan dalam satu tangkai itu bisa terdapat puluhan kuntum bunga. Daunnya ini panjang ya, sekitar 50 hingga 100 cm. Dan muncul dari pucuk bulbo. Dalam satu bulbo biasanya tumbuh daun hingga 2-3 helai. Dan jika bulbo tersebut dengan kondisi gemuk dan berwarna hijau terang saat masih muda dan semakin pekat ketika tanaman sudah tua. Keunikan dari Grama Topilum scriptum ini adalah akar anginnya yang lebat, menjadikan pemandangan tersendiri yang dapat dinikmati selain keindahan dari bunganya tersebut. Kelebatan akar angin tersebut bisa menyesuaikan dengan media tanamnya ya. Semakin besar media tanam, maka semakin lebat akar angin yang dimunculkan. Merawat anggrek sehingga berpenampilan segar dan kokoh merupakan cita-cita bagi setiap pecinta anggrek, mulai dari kolektor ataupun pembudidaya. Jika dirawat dengan baik, anggrek ini memiliki bodi yang bagus ya, yang tumbuh sempurna, bisa membesar seukuran bola tenis dan memanjang ke atas setinggi 20 hingga 20 cm. Dengan asupan nutrisi yang cukup, bulbo tersebut akan tumbuh rapat, membentuk rumpun-rumpun yang cukup sedap dipandang mata. Dedaunan yang terlihat segar muncul di pucuk-pucuk bulbo, menambahkan kesan tersendiri yang bagus. Jika kesempurnaan yang tercapai, maka sudah dapat dipastikan bunga yang keluar nantinya akan terlihat lebih cantik. Cara memperbanyak tanaman dengan teknik splitting. Grama Topilum scriptum ini dapat diperbanyak melalui teknik
splitting ya. Teknik ini dapat dilakukan oleh siapapun tanpa bantuan teknologi canggih. Caranya sangatlah mudah, yaitu memisahkan rumpun yang sudah dewasa menjadi beberapa bagian. Teknik splitting ini dilakukan terlebih dahulu dengan memilih tanaman yang sudah menggerombol besar. Untuk mempercepat proses pengembangbiakan, diusahakan agar pemisahan dilakukan pada saat memiliki daun. Jadi jumlah yang disarankan ya dalam splitting itu minimal 2-3 bulbo per plant. Untuk mempercepat munculnya tunas baru, setelah dipisahkan, terlebih dahulu diangin-anginkan pada ruangan terbuka selama 1 hari atau minimal 3 jam saja. Tujuannya agar tidak terlalu lembab ya di wilayah perakarannya. Setelah itu direndam dengan larutan fungisida selama 3 jam dan diangin-anginkan kembali sampai kering, kemudian siap ditanam. Bulbo yang tidak memiliki daun juga bisa displit ya dengan cara berikut ini. 1. Pemisahan dilakukan per bulbo. Kedua, bersihkan seluruh akarnya hingga tidak tersisa. Jadi akarnya usahakan digundul ya, jangan sisakan. Untuk yang ketiga, rendam dengan larutan fungisida selama 3 jam saja. Dan untuk yang keempat, letakkan pada rak atau alas moss tipis sampai dengan tanda-tanda tumbuh akar dan tunas baru di tempat yang memiliki naungan. Dan untuk yang kelima, jika sudah muncul akar dan tunas baru, bulbo siap ditanam sesuai dengan yang kita inginkan. Di papan pakis juga bisa, di pot juga bisa ya. Yang penting usahakan sirkulasi udaranya itu cukup, jadi untuk menumbuhkan akar-akar yang bagus. Terima kasih sudah menyimak video kita kali ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komen, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.